Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anggur Putra, kelas 10 TKL 2, absen 35. Di sini saya ingin menjelaskan sejarah perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Tarik Masehi. Agama Hindu yang berkembang di beberapa tempat di Nusantara disebut dengan aliran Vaishnava, yaitu suatu ajaran yang memuja Dewa Wisnu sebagai dewa utama. Ajaran ini dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat di situs Kota Kapur, Bangka, situs Cibuaya, situs Karawang, dan situs Muara Kaman, Kutai pada sekitar abad ke-5 sampai 7 Masehi. Bukti adanya agama Hindu tampak pada prasasti Tukmas yang ditemukan di Desa Lebak, Kecamatan Grabak, Magelang, Jawa Tengah di lereng Gunung Merbabu yang diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-7. Dalam ajaran Buddha diketahui dianut oleh kelompok masyarakat Nusantara, tepatnya di situs Batu Jaya, situs Bukit Siguntang di Sumatera Selatan, dan situs Batu Pait di Kalimantan Barat pada sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi. Proses penyebaran agama Hindu dilakukan oleh para Dharma Duta yang bertugas untuk menyebarkan Dharma atau ajaran Buddha ke seluruh dunia. Penyebaran agama Buddha di Indonesia dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri yang belajar di India dan menjadi biksu kemudian menyebarkan agamanya di Nusantara. Untuk di daerah Pulau Jawa, agama Buddha datang pada abad ke-5 yang disebarkan oleh Pangeran Kashmir bernama Gunadarma. Pada abad ke-9, penyebaran agama Buddha dilakukan oleh pendeta-pendeta di wilayah India, yaitu Gaudidwipa, Bengala, dan Gujaratesa. India di Indonesia adalah dengan ditemukan bukti tertua adanya pengaruh budaya Indonesia budaya Buddha di Indonesia adalah dengan ditemukannya arca Buddha dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan antara abad ke-4 hingga abad ke-16. Di berbagai wilayah Nusantara berdiri berbagai kerajaan yang bersuara agama Hindu dan Buddha. Sejarah masuknya agama Hindu dan Buddha masyarakat prasejarah Nusantara yang sebelumnya memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme memeluk agama Hindu dan Buddha. Agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara sekitar pada abad ke-2 Masehi. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan patung Buddha dari perunggu di daerah Jember dan Sulawesi Selatan. Pengenalan agama Buddha di Nusantara berasal dari laporan seorang pengelana Cina bernama Fasien pada awal abad ke-5 Masehi. Pada abad ke-4 di Jawa Barat terdapat kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Kemudian dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Selain Kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Sunda, masih banyak pula kerajaan lain bercorak Hindu-Buddha seperti Kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya muncul dua kerajaan besar, yakni Kedatuan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Pada sekitar tahun 670 Masehi, penjelajah Tiongkok yang bernama Ai Xing mengunjungi ibu kota daerah Palembang. Pada puncak kejayaannya, kekuasaan
Sriwijaya mencapai daerah Jawa Tengah dan Kamboja. Pada abad ke-14 terdapat satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang bernama Kerajaan Majapahit. Antara tahun 1331 sampai 1364. Patih Majapahit yang bernama Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat prasejarah Nusantara telah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Selanjutnya, warisan dari kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada di Nusantara membentuk bagian inspirasi hasil karya Buddha di Nusantara. Salah satu contohnya ialah karya sastra India yang dibawa ke Indonesia, yakni Wiracarita, Ramayana, Mahabharata, dan karya sastra lainnya. Adanya kedua kitab itu juga memacu beberapa pujangga Nusantara yang menghasilkan karyanya sendiri, seperti Empu Darmaja dari Kerajaan Kediri yang menyusun kitab Samaradhana, Empu Sedah, dan Empu Panulu dari Kerajaan Kediri yang menelurkan karya kitab Bharatayuddha, Empu Tanakung yang membuat kitab Kirab Lubdaka, Empu Kanwa yang memiliki karya kitab Arjuna Wiwaha, Empu Triguna dengan kitab Krisnayananya, Empu Panulu yang menulis kitab Gatotkaca Raya, Empu Tanular yang membuat kitab-kitab Sota Soma, dan Empu Prapanca yang masyhur dengan magnum opusnya yang berjudul Kitab Negara Kertagama. Dengan demikian, cerita dari karya Samaradhana, Empu Sedah, dan Empu Panulu dari Kerajaan Kediri yang menelurkan karya kitab Bharatayuddha, Empu Tanakung yang membuat kitab Kirab Lubdaka, Empu Kanwa yang memiliki karya kitab Arjuna Wiwaha, Empu Triguna dengan kitab Krisnayananya, Empu Panulu yang menulis kitab Gatotkaca Raya, Empu Tanular yang membuat kitab-kitab Sota Soma, dan Empu Prapanca yang masyhur dengan magnum opusnya yang berjudul Kitab Negara Kertagama. Dengan demikian, cerita dari karya sastra yang muncul pada masa Buddha ini menjadi sumber inspirasi bagi pewayangan Indonesia. Selain karya sastra, sistem politik dan pemerintahan pun diperkenalkan oleh orang-orang India dan membuat masyarakat pada awalnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil menjadi bersatu dan membentuk sebuah kekuasaan yang lebih besar dengan kepemimpinan tunggal berupa seorang raja. Karena pengaruh hal ini, beberapa kerajaan Hindu-Buddha seperti Kedatuan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Tarumanagara, dan Kutai akhirnya dapat muncul di Nusantara. Masuknya ajaran Islam pada sekitar abad ke-12 Masehi melahirkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ekspansionis seperti Samudra Pasai, Aceh, Jambu Lipo, dan Kepaksian Paksi Pak di Sumatera, serta Kerajaan Demak di Jawa. Munculnya kerajaan-kerajaan tersebut secara perlahan-lahan mengakhiri kejayaan Sriwijaya dan Majapahit sekaligus menandai akhir dari era Hindu-Buddha ini. Penempatan Lembah Bujang atau Candi Lembah Bujang yang menggunakan aksara Sanskrit Pallava membuktikan hubungan Nusantara dengan India di Sungai Batu. Abad 300, kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara telah melakukan hubungan dagang dengan India. Hubungan dagang ini mulai intensif pada abad ke-2 Masehi, memperdagangkan barang-barang dalam pasaran internasional,
misalnya logam mulia, perhiasan, kerajinan, wangi-wangian, obat-obatan, dan sebelah timur Indonesia diperdagangkan kayu cendana, kapur barus, cengkeh. Hubungan dagang ini memberi pengaruh yang besar dalam masyarakat Indonesia, terutama dengan masuknya ajaran Hindu-Buddha. Pada abad 300 telah dilakukannya hubungan pelayanan niaga yang melintasi Tiongkok. Dibuktikan dengan perjalanan dua pendeta Buddha yaitu Fang Xian dan Gunavarman. Hubungan dagang ini telah lazim dilakukan. Barang-barang yang diperdagangkan, kemenyan, kayu cendana, dan hasil kerajinan. Pada abad 400, Hindu dan Buddha telah berkembang di Indonesia. Dilihat dari sejarah kerajaan-kerajaan dan peninggalan-peninggalan pada masa itu, antara lain prasasti, candi, patung, dewa, seni, ukir, barang-barang logam. Keberadaan kerajaan Tarumanagara diberitakan oleh orang Cina. Pada abad 603, kerajaan Malayu berdiri di hilir Batanghari. Kerajaan ini merupakan konfederasi dari para pedagang-pedagang yang berasal dari pedalaman Minangkabau. Tahun 683, Malayu runtuh oleh serangan Sriwijaya. Pada abad 671, seorang pendeta Buddha dari Tiongkok bernama Aisting berangkat dari Kanton ke India. Ia singgah di Sriwijaya untuk belajar tata bahasa Sanskerta. Kemudian ia singgah di Melayu selama 2 bulan dan baru melanjutkan perjalanannya ke India. Pada abad 685, Ai Tesing kembali ke Sriwijaya. Di sini ia tinggal selama 4 tahun untuk menerjemahkan kitab suci Buddha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Tionghoa. Pada abad 692, salah satu kerajaan Buddha di Indonesia yaitu Sriwijaya tumbuh dan berkembang menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi oleh perdagangan Arab, Parsi, dan Tiongkok. Yang diperdagangkan antara lain tekstil, kapur, barus, mutiara, rempah-rempah, emas, dan perak. Wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kamboja, dan Jawa. Sriwijaya juga menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Cina Selatan. Dengan penguasaan ini, Sriwijaya mengontrol lalu lintas perdagangan antara Tiongkok dan India, sekaligus menciptakan kekayaan bagi kerajaan. Pada abad 760, Kerajaan Kanjuruhan, kerajaan pertama di Jawa Timur, berdiri di dekat daerah kota Malang sekarang. Sumber sejarahnya didapatkan dalam prasasti Dinoyo yang ditemukan di Malang. Raja pertamanya bernama Dewa Simha yang kemudian diganti oleh putranya setelah meninggal bernama Limwa, atau yang lebih dikenal dengan nama Gajayana. Pada abad 922, dari sebuah laporan tertulis diketahui seorang musafir Tiongkok telah datang ke kerajaan Medang dan Maharaja Jawa telah menghadiahkan pedang pendek berhulu gading berukur pada Kaisar Tiongkok. Pada tahun 683, Melayu runtuh oleh serangan Sriwijaya. Pada abad 671, seorang pendeta Buddha dari Tiongkok bernama Aisting berangkat dari Kanton ke India. Ia singgah di Sriwijaya untuk belajar tata bahasa Sanskerta. Kemudian ia singgah di Melayu selama 2 bulan dan baru melanjutkan perjalanannya ke India. Pada abad 685, Ai Tesing kembali ke Sriwijaya. Di sini ia tinggal selama 4 tahun untuk menerjemahkan kitab suci Buddha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Tionghoa.
Pada abad 692, salah satu kerajaan Buddha di Indonesia yaitu Sriwijaya tumbuh dan berkembang menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi oleh perdagangan Arab, Parsi, dan Tiongkok. Yang diperdagangkan antara lain tekstil, kapur, barus, mutiara, rempah-rempah, emas dan perak. Wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kamboja, dan Jawa. Sriwijaya juga menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Cina Selatan. Dengan penguasaan ini, Sriwijaya mengontrol lalu lintas perdagangan antara Tiongkok dan India, sekaligus menciptakan kekayaan bagi kerajaan. Pada abad 760, Kerajaan Kanjuruhan, kerajaan pertama di Jawa Timur, berdiri di dekat daerah kota Malang sekarang. Sumber sejarahnya didapatkan dalam prasasti Dinoyo yang ditemukan di Malang. Raja pertamanya bernama Dewa Simha yang kemudian diganti oleh putranya setelah meninggal bernama Limwa, atau yang lebih dikenal dengan nama Gajayana. Pada abad 922, dari sebuah laporan tertulis diketahui seorang musafir Tiongkok telah datang ke kerajaan Medang dan Maharaja Jawa telah menghadiahkan pedang pendek berhulu gading berukur pada Kaisar Tiongkok. Pada abad 932, restorasi kekuasaan kerajaan Sunda. Hal ini muncul melalui prasasti Kebo Kopi II yang bertanggal 854 Saka atau 932 Masehi. Pada abad 1402, Airlangga Raja Medang Kahuripan membelah wilayah kerajaannya menjadi Janggala dan Panjalu atau Kadiri. Pada abad 1135, Jayabaya dari Kadiri berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala dan menyatukannya kembali menjadi kerajaan Kadiri. Pada abad 1222, Kertajaya raja terakhir Kadiri dikalahkan oleh Ken Arok yang kemudian mendirikan kerajaan Singhasari atau Singasari. Pada abad 1292, musafir Venesia Marco Polo singgah di bagian utara Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Tiongkok ke Persia melalui laut. Marco Polo berpendapat bahwa Perla merupakan sebuah kota Islam. Pada abad 1292, Raden Wijaya atas izin Jaya Katuang membuka hutan Tari menjadi pemukiman yang disebut Majapahit. Nama ini berasal dari pohon maja yang berbuah pahit di tempat ini. Pada abad 1293, Raden Wijaya memanfaatkan tentara Mongol untuk menggulingkan Jaya Katuang di Kadiri, memukul mundur tentara Mongol. Lalu ia naik tahta sebagai Raja Majapahit pertama pada 12 November. Pada abad 1293 sampai 1478, kota Majapahit menjadi pusat kemaharajaan yang pengaruhnya membentang dari Sumatera ke Papua, kecuali Sunda dan Madura. Kawasan urban yang pada dihuni oleh populasi yang kosmopolitan dan menjalankan berbagai macam pekerjaan. Kitab Negara Kertagama menggambarkan keluhuran budaya Majapahit dengan cita rasa yang halus dalam seni, sastra, dan ritual keagamaan. Pada abad 1345 sampai 1346, musafir Maroko Ibn Battuta melewati samudra dalam perjalanannya ke dan dari Tiongkok. Diketahui juga bahwa samudra merupakan pelabuhan yang sangat penting, tempat kapal-kapal dagang dari India dan Tiongkok.
Ibn Battuta mendapati bahwa penguasaan samudra adalah seorang pengikut mazhab Syafi'i, salah satu ajaran dari Islam. Pada abad 1350 sampai 1389, puncak kejayaan Majapahit di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Majapahit menguasai seluruh kepulauan di Asia Tenggara, bahkan Jazirah Malaya, sesuai dengan Sumpah Palapa yang menyatakan bahwa Gajah Mada menginginkan Nusantara bersatu. Pada abad 1478, Majapahit runtuh akibat serangan Demak. Kota ini berangsur-angsur ditinggal penduduknya, tertimbun tanah, dan menjadi hutan jati. Pada abad 1570, Pajajaran, ibu kota kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa, dihancurkan oleh Kesultanan Banten. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.